Di sini saya memanfaatkan Facebook untuk sarana berjualan. Dan kalau kita berjualan di Facebook, kita bisa dipercayai orang, maka kita nggak perlu lagi bingung untuk mencari modal di mana. Karena orang yang beli produk dengan kita, itu akan transfer dulu uangnya ke kita. Makanya saya waktu kuliah memanfaatkan momen-momen itu untuk menghasilkan uang pada saat kuliah. Halo friends, jumpa lagi dengan saya Ilen Bagus Prasetyo. Pada video kali ini saya akan membahas nih, apakah berbisnis online atau jualan online, usaha online itu harus pakai modal sih? Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. A few moments later. Oke, banyak sekali orang-orang di luaran sana atau orang-orang di lingkungan saya juga berpikiran bahwa berjualan online atau berbisnis online itu pakai modal yang besar. Dan mereka beranggapan jika berbisnis online itu harus menggunakan modal. Mungkin tidak sedikit dari teman-teman kamu atau lingkungan kamu yang setuju kalau berbisnis online itu harus menggunakan modal. Nah, kita akan bahas aja nih di video kali ini. Ini menurut pengalaman saya pribadi ketika saya berjualan online. Jika teman-teman berpikiran berbisnis online harus menggunakan modal yang besar dan mengeluarkan uang yang banyak, itu gambling, itu keliru kalau menurut saya ya. Ya, tapi kan berjualan online itu perlu HP, perlu kuota, perlu tenaga, perlu pikiran, dan lain-lain. Nah, kalau itu, saya tidak tahu nih teman-teman, kalau itu modal atau bukan. Yang jelas, kamu menggunakan sosial media juga menggunakan modal berarti ya. Nah, daripada modal kamu buat sosial media tadi, alias kuota tadi, lebih baik modal kamu buat jualan online atau berbisnis online atau usaha online daripada buat main sosmed nggak jelas, stalking dan lain-lain cuman hanya untuk senang-senang. Lebih baik untuk hal yang lebih produktif lagi. Nah teman-teman, izinkan saya untuk bercerita. 1,5 tahun yang lalu ketika saya memulai berjualan online alias dropship, nggak punya barang, saya akan menceritakan pengalaman saya sebentar pada video kali ini. 1,5 tahun yang dulu saya masih kuliah teman-teman, dan di kuliah sana saya melatih skill kemampuan saya untuk berjualan online. Yang jelas saya mulai aja dulu untuk berjualan online, untuk melatih skill saya, untuk melatih mental saya. Nah, pada waktu itu saya berjualannya di marketplace teman-teman, alias di Tokopedia. Hari demi hari ketika itu ada orderan nih yang masuk ke toko saya. Ya walaupun cuman 1212, tapi itu buat anak kuliah kayak saya dulu, saya itu seneng banget teman-teman, asli. Dari sana saya sudah menghasilkan uang dari online. Nah, pada saat itu modal saya apa nih? Mesti pertanyaan teman-teman seperti itu ya. Modal saya apa nih? Nah teman-teman, jadi gini, saya itu orangnya nggak boros banget sama yang namanya pengeluaran. Saya irit-irit banget yang namanya pengeluaran ini. Saya tenet sedemikian rupa supaya gimana nggak boros dalam mengeluarkan uang. Jadi saya ini tipe orangnya pengirit teman-teman. Pada waktu kuliah dulu, saya masih dikasih uang jajan sama orang tua saya. Nah, uang-uang jajan itu saya sisihkan teman-teman. Saya sisihkan dulu, baru saya buat pengeluaran. Jadi bukan buat pengeluaran dulu baru disisihkan. Jadi yang benar itu saya sisihkan dulu baru saya buat pengeluaran. Nah, saya sisihkan setiap hari demi hari. Untuk apa? Untuk menjagain kalau ada orderan masuk. Karena di marketplace itu kan sistemnya ketika ada orderan kita nalangin dulu nih sebagai dropshipper. Nalangin dulu uangnya si customer kita. Nah, dan kita harus modal dulu kan? Harus modal dulu nih di sini. Nah, dan modal saya itu adalah mengumpulkan uang yang dikasih orang tua saya tadi. Hari demi hari saya kumpulkan untuk modal buat beli ke supplier saya. Mungkin pertanyaan kamu seperti ini, kalau begitu kan sama aja pakai modal mas? Iya teman-teman, pakai modal. Tapi
modal saya nggak minta sama orang tua saya. Modal saya adalah menyisihkan uang-uang yang dikasih orang tua saya kepada saya sisihkan untuk nalangin orderannya si customer ini. Nah, sekarang kamu, entah kamu pelajar atau apapun itu, masa iya sih nggak bisa ngumpulin uang atau menyisihkan minimal ya 5.000 atau 10.000 per hari? Dan saya yakin banget kalau uang jajan kamu itu lebih dari 10.000. Nah, itu baru cara yang pertama, teman-teman. Di sini saya ada dua cara yang akan saya share kepada kamu bagaimana sih caranya merintis bisnis online walaupun minim modal atau bahkan tanpa modal. Selain saya berjualan di Tokopedia atau di marketplace, ketika saya kuliah juga saya berjualan di Facebook yang namanya Facebook Marketplace. Lah kok jualan di Facebook, Mas? Ngapa nggak di marketplace aja? Jadi gini teman-teman ceritanya, aku berpikiran ketika nanti, kan kalau di Facebook Marketplace itu ketika ada orderan, dia transfer dulu kan ke kita. Aku berpikiran seperti itu teman-teman. Nanti ketika ada orderan di Facebook Marketplace, si customer ini transfer dulu ke aku. Nah, uang transferannya si customer tadi ke aku bisa nih buat nalangin beli barangnya ke supplierku. Mungkin teman-teman di sini udah agak kebuka nih pikirannya nih. Oh iya juga ya, kenapa aku nggak mulai dari dulu? Nah itu teman-teman, kenapa kamu nggak mulai dari dulu? Jadi saya dulunya alhamdulillah dipercaya orang teman-teman. Walaupun saya dropshipper, walaupun saya tidak punya barang, tetapi saya bisa dipercaya orang. Dan orang yang transfer ke saya itu alhamdulillah orangnya percaya. Dan saya pun orangnya jujur teman-teman. Kalau dia pesennya produk A, aku juga belinya ke supplier produk A. Dan saya tekuni dulu itu di Facebook Marketplace sampai uangnya mengumpul lah teman-teman. Uangnya mengumpul buat modal digulung terus modalnya. Dan ketika modal kamu gulung sudah jadi besar, kamu sudah tidak kebingungan lagi untuk mencari modal. Ini yang saya lakukan dulu teman-teman. Yang pertama itu saya menyisihkan uang orang tua saya. Saya tipenya nggak boros teman-teman. Saya tipenya rajin menabung. Dan yang kedua, saya berjualan di Facebook. Ini untuk apa? Karena kan kalau di Facebook itu orangnya transfer dulu kan ke kita, beda dengan di marketplace. Kalau kita berjualan di marketplace itu saldo penjualnya masih belum dicairkan oleh marketplace. Karena di saldo penjualnya masih ditahan oleh pihak marketplace. Nanti ketika barang sudah sampai, uang baru cair. Nah, makanya teman-teman di sini saya memanfaatkan Facebook untuk sarana berjualan. Dan kalau kita berjualan di Facebook, kita bisa dipercayai orang, maka kita nggak perlu lagi bingung untuk mencari modal di mana. Karena orang yang beli produk dengan kita itu akan transfer dulu uangnya ke kita. Makanya saya waktu kuliah memanfaatkan momen-momen itu untuk menghasilkan uang pada saat kuliah. Nah, teman-teman di sini wawasannya sudah terbuka ya, mindsetnya sudah agak kebuka nih. Oh iya, daripada aku Facebook kan nggak genah, cuman liatin foto mantan, mendingan aku berjualan aja deh. Mendingan aku membangun bisnis onlineku. Nah, teman-teman harusnya bisa nih mengikuti jejak saya, mengikuti cara saya. Teman-teman bisa berjualan di marketplace ataupun di Facebook. Kalau di Facebook ini saya mencari modal nih teman-teman buat nalangin ke suppliernya. Oke? Nah teman-teman, bagi yang belum berbisnis silahkan diskusi di komentar. Apa saja sih kendala kamu sampai saat ini belum menjalankan bisnis online? Ayo silahkan diskusi di komentar bawah ini. Nah teman-teman, ini dulu video dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari saya. Yang bagus-bagus dibuang, yang jelek-jelek ditinggalkan. Ini dulu teman-teman video yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Saya doakan semoga kalian segera menjalankan bisnis bagi yang belum. Dan yang sudah berbisnis semoga dilancarkan bisnisnya. Dan saya doakan untuk kalian semua yang nonton video saya, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak dan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ilen Bagus Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.